Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Cakap Anime, channel yang membahas spoiler dan beberapa anime. Kali ini Mimin akan membahas kisah pertarungan seru antara Tatsumaki melawan si botak berjubah. Yap, nggak usah lama-lama, langsung aja kita gas. Cerita dimulai dari markas bawah tanah di Asosiasi Pahlawan. Tempat ini adalah tahanan para monster yang masih hidup. Salah satunya adalah ketua dari asosiasi monster itu sendiri, yang diketahui adalah manusia, yakni Psychos. Fubuki datang bersama Saitama yang mengunjungi sel Psychos. Ternyata di sana sudah keduluan nih sama anggota lain yang sama-sama sedang menginterogasi Psychos. Fubuki segera memperingatkan kepada mereka bahwa kita harus segera memindahkannya. Jika kakakku melihat Psychos di sini, maka ia akan menghabisinya. Nggak berlangsung waktu lama, ternyata Tatsumaki sudah ada di atas menara. Dengan kekuatannya, ia mulai membuat retakan di bawah tanah. Saitama berbicara pelan. Jadi begitu ya, dia salah satu orang yang membuatku pindah apartemen karena gempa ini. Benar saja, Tatsumaki datang memasuki ruang bawah tanah dengan gaya melayangnya. Semua orang di sana kaget akan kehadirannya. Tatsumaki berkata, "Kenapa ia masih hidup?" Fubuki dan orang ini dengan kekuatan psikisnya mencoba menahan serangan Tatsumaki yang hendak mengenai Psychos yang tidak berdaya ini. Namun pria ini dengan mudah disingkirkan oleh Tatsumaki. Ternyata pria ini mempunyai kekuatan cenayang yang sama. Namun maksud dan tujuannya adalah ingin mengambil kekuatan Psychos. Jadi si karakter pria ini adalah penjahat ya. Si pria ini bangkit dan merobohkan 3 anggota asosiasi serta menghancurkan kamera pengawas. Di tengah pertarungan mereka, Saitama berkata sambil marah-marah, "Ternyata kalian semua, para esper, hanya bisa menghancurkan barang-barang di sekitar saja. Aku datang ke sini hanya ingin bilang sesuatu kepada orang yang menghancurkan apartemenku." Fubuki pun berkata kepada Saitama, "Hai Saitama, aku beruntung kau ikut aku. Aku tahu kau kuat, namun selama ini kau hanya berpura-pura tidak menyadarinya. Kaulah yang mengalahkan Garo waktu itu bukan? Aku melihatnya." Saitama pun berkata, "Maaf, tapi aku benar-benar tidak ingat." Adu kekuatan psikis ini akhirnya membuat retakan besar di bawah tanah dan membuat Saitama terjatuh ke dalamnya. Fubuki berteriak, namun apa daya, ia tidak sempat menyelamatkan Saitama karena tanahnya sudah kembali merapat. Saitama kini terjatuh tepat di sarang para monster. Ia baru mengetahui bahwa asosiasi pahlawan menyimpan monster-monster berbahaya ini di bawah tanah. Ia berkata, "Untuk apa asosiasi pahlawan menangkap monster-monster berbahaya ini? Kalau begitu, nggak masalah kan kalau aku memelihara seekor anjing di apartemenku?" Cerita berpindah ke sebuah hotel mewah, di mana para orkai ini menikmati liburan mereka. Sepasang kekasih meminum kopi bersama. Si wanita berkata, "Belakangan ini banyak monster yang sedang mengamuk. Apakah tempat ini aman dari amukan para monster?" Lantas pria berkata, "Nggak perlu khawatir, papaku yang mempunyai tempat ini. Dan tempat ini dibangun dengan desain tahan gempa terbaik di dunia. Bahkan mungkin tempat inilah yang paling aman di dunia." Hal ini membuat si wanita sedikit lega, tapi itu nggak berlangsung lama. Setelah perkataan si pria barusan, seketika gempa dahsyat menyerang. Semua penghuni hotel panik, termasuk pasangan kekasih ini. Panel berpindah kembali ke markas pahlawan. Kali ini terlihat Tatsumaki melawan si pria esper ini. Namun sepertinya si pria ini bukanlah tandingan si Tatsumaki. Fubuki yang sedang sibuk. Ia sedang berusaha membuka tanah yang menelan Saitama, tapi tiba-tiba tubuh Fubuki melemah. Si penjahat tertawa. "Itu akibat kapsul kecantikan yang kau minum tadi pagi. Di dalam kapsul itu ada sebuah jarum yang diberikan oleh anak buahku yang menyusup di dalam timmu." Tatsumaki yang melihat itu tidak tega melihat Fubuki yang sedang merintih kesakitan. Demi adiknya, Tatsumaki akhirnya menyerah, sehingga ia dengan mudah diringkus oleh si penjahat ini dengan kekuatan telekinesisnya. Ia juga mengangkat Fubuki dan Psychos. Tidak lupa anak buahnya yang menyamar di tengah-tengah anak buah Fubuki pun ikut ia angkat.
Si penjahat ini meninggalkan para anggota lain terkurung di bawah tanah. Ditambah lagi, ia membuka sel tahanan di mana kandang monster bawah tanah terbuka. Semuanya menjadi panik dan ketakutan, khawatir monster-monster itu akan memakan mereka. Tapi dari kandang monster malah keluar jeroan para monster ini. Ternyata Saitama lah yang mengalahkan para monster itu. Mereka semua akhirnya bisa bernafas lega karena selamat dari ancaman monster. Si penjahat ini pun kaget, belum sempat ia keluar dari markas itu. Siapa si botak ini sehingga bisa menghabisi para monster itu dengan mudah? Di tengah rasa penasarannya, Tatsumaki akhirnya bisa terbebas dari kekangan dan kuncian telekinesis si penjahat ini. Fubuki juga bisa lepas dari jerat telekinesisnya. Ternyata jarum yang ada di dalam tubuh Fubuki berhasil dipelintir sehingga hancur oleh Tatsumaki. Penjahat ini yang akhirnya balik terancam. Ia mulai panik. Ia sadar kekuatannya tidak bisa mengalahkan kekuatan Tatsumaki. Seketika jarum itu keluar dari tubuh Fubuki dan mengenai wajah si pria jahat ini. Kini semuanya di bawah kendali Tatsumaki. Kedua penjahat ini pun akhirnya diringkus ke dalam sebuah batu besar. Tatsumaki kembali memarahi Fubuki dan juga anak buahnya. Karena ulah anak buah Fubuki lah yang membuat Fubuki hampir mati. Bagaimana tugas kalian sebagai penjaga? Bahkan menjaga ketua kalian saja tidak becus. Kebodohan kalian membuat nyawa ketua kalian dalam bahaya. Para anak buah Fubuki langsung keringat dingin diomelin sama Tatsumaki. Saking emosinya, Tatsumaki hampir ingin menghajar anak buah Fubuki. Untung saja ia dihentikan oleh Saitama. Saitama langsung memegangi tangan Tatsumaki yang ingin menyerang anak buahnya Fubuki. Apa yang kau lakukan? Aku ingat kau, bukankah kau yang selalu bersama Genos, pahlawan kelas B, si botak berjubah? Saitama hanya bisa berkata, jika ini tentang perkelahian antara kakak beradik, maka jangan sangkut pautkan dengan yang lain. Jangan jadikan yang lain sebagai sasaranmu. Kita tahu Tatsumaki ini cewek yang keras kepala. Ia berkata kepada Saitama untuk melepaskannya. Saitama berkata, aku akan melepaskanmu jika kau berjanji untuk tidak mengamuk. Itu urusanku bodoh, saut Tatsumaki. Jangan menyesal jika kau tidak menyingkirkan tanganmu. Tatsumaki pun mulai mengeluarkan sedikit auranya. Jadi ini kekuatan yang kugunakan untuk menerbangkan Genos waktu itu ya. Ternyata ini lebih kuat dari kekuatan milik Fubuki. Dengan sekali hempasan saja Tatsumaki mampu membuat retakan besar di belakang Saitama. Saitama berteriak memanggil Fubuki. Fubuki, evakuasi semua orang di sini, biar aku urus kakakmu ini agar tidak mengamuk dan menimbulkan kerusakan lagi. Fubuki pun menurutinya. Tatsumaki heran dan berkata, kenapa kau bisa dekat sekali dengan adikku? Kalau kau bukan bawahannya, lalu kau ini siapanya? Saitama berkata, aku hanya sekedar kenalannya. Tapi yang aneh di sini, ketika Saitama berkata begitu, Fubuki yang mendengar itu pun langsung lemas entah kenapa. Baiklah, aku akan mengujimu apakah kau pantas bergelantung seperti itu kepada adikku. Tatsumaki mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya tanpa peduli dengan orang-orang dan kerusakan yang akan ditimbulkan di sekitarnya. Getaran dahsyat sampai ke puncak menara asosiasi pahlawan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan membawamu pergi dari sini, ucap Saitama sambil memeluk Tatsumaki dan menerbangkannya bersama. Ternyata di bawah tanah muncul monster-monster kroco tahanan pahlawan yang berhasil menyelamatkan diri akibat gempa barusan. Ialah si monster bunglon, monster babi dan juga monster kapibara. Mereka hendak keluar dan mengamuk karena kekesalannya kepada manusia. Baru aja membuka pintu, ternyata isinya para pahlawan semua. Oke, kita kembali ke cerita inti. Satu keluarga yang berada di dalam mobil yang tengah berkendara di jalan raya melihat sebuah meteor jatuh dari langit. Tapi nyatanya itu adalah Tatsumaki dan Saitama. Akhirnya mereka berdua mendarat juga nih di gurun yang keras. Sampai kapan kau memelukku, dasar mesum? Kata Tatsumaki.
keadaan berbalik. Tatsumaki mencoba membanting Saitama, dan Saitama seperti biasa hanya bisa pasrah. Setidaknya aku biarkan dia mengamuk di sini. Tidak ada warga sipil dan bangunan juga di sini, ungkap Saitama dalam hati dengan tangan yang sambil memegangi Tatsumaki. Kenapa kau tidak melepaskan tanganmu? Kau bodoh ya? Lantas Saitama berkata, kalau aku melepaskanmu, maka kau akan kabur dan mengamuk menghancurkan bangunan lagi. Tatsumaki berkata, untuk apa aku kabur dari orang yang lebih lemah dariku? Akhirnya Saitama pun melepaskan tangannya. Tapi Tatsumaki yang sudah terlanjur kesal, ia berkata, mengapa orang kuat sepertiku tidak bisa mengalahkannya? Dia ini hanyalah kelas B. Dan kenapa dia masih terlihat baik-baik saja? Ia kemudian menyentil Saitama sehingga Saitama terpental jauh. Dan juga Tatsumaki mengeluarkan badai besar. Ialah angin puyuh, tanda kemarahan dari seorang esper. Cerita berpindah ke si penjahat tadi yang dikurung di dalam bulatan batu. Ia akhirnya berhasil melarikan diri bersama dengan anak buahnya menggunakan mobil curian. Kembali ke amukan Tatsumaki, angin puyuh yang ia ciptakan semakin besar dan melontarkan bebatuan yang ada di dekatnya. Saitama panik karena batu-batu itu bisa saja menghancurkan mobil-mobil yang lewat di sekitarnya. Fubuki yang masih di bawah tanah bersama anak buahnya mengingat perkataan kakaknya barusan. Kalau kalian berdua tidak memutuskan hubungan, maka aku yang akan melakukannya. Fubuki sangat mengetahui sifat kakaknya. Ia merasa bersalah dan sedih karena kedepannya ia harus menjauhi Saitama atas permintaan kakaknya. Ia pun akhirnya membubarkan kelompok Fubuki. Lagi-lagi cerita berpindah ke dalam sebuah gudang, di mana di situ ada salah satu pahlawan kelas A, yaitu Feather. Ia sedang terpojok karena dihabisi oleh gangster. Feather hanya ingin menyelamatkan Erika, kekasihnya, yang ditawan oleh para gangster itu. Salah satu preman memanggil Erika. Cewek ini pun akhirnya keluar. Dengan wajah sinisnya, ia berkata kepada Feather bahwa selama ini ia memang berpihak kepada gangster ini dan hanya menipu Feather. Kasihan sekali kau, Feather. Erika langsung berbalik badan dan pergi. Sebelum itu Feather berkata kepadanya, "Hei Erika, kau ini adalah aktris yang buruk." Feather tahu bahwa Erika mencintainya. Hanya saja Erika dalam tekanan para gangster ini. Dengan aura pahlawannya, Feather mencoba bangkit melawan bos gangster ini. Baru saja drama keren ini dimulai, tiba-tiba ada yang menabrak Feather dari belakang. Siapa lagi? Ialah Saitama yang tengah berperang melawan Tatsumaki. Para gangster itu kaget. Saitama meminta maaf kepada mereka. Ia mengatakan bahwa semua itu karena ulah Tatsumaki. Mereka berdua akhirnya saling menyalahkan. Para gangster tidak berani marah karena ia tahu yang mereka hadapi adalah Tatsumaki. Tapi si botak ini siapa? Bos gangster tidak terima dan memukul kepala Saitama. Langsung dipukul balik sehingga si bos ini terpental jauh. Dan dengan singkatnya semua anak buahnya juga dikalahkan dengan mudah. Drama antara Erika dan Feather pun akhirnya gagal. Lagi-lagi cerita berpindah di kota H. Seekor monster landak raksasa mengamuk di tengah kota. Metalbat, pahlawan yang dekat dengan kejadian tersebut, berlari dan menghampiri monster itu sambil marah-marah. Baru aja dia memarahi si landak dan belum kelar, landak itu langsung hancur oleh amukan Saitama dan Tatsumaki yang sedang berperang. Ya udah, akhirnya si Metalbat pun pulang dengan nada kesal. Di atas gedung, si Tatsumaki sepertinya tidak terima dengan kekalahannya. Ia terus mencoba menghabisi Saitama. Ia kemudian memegang kepala Saitama dan menyeretnya ke tanah, membawanya pergi menjauh. Tatsumaki merasakan adanya ancaman yang mengejarnya. Dan ternyata hanyalah penjahat biasa. Sonic melemparkan beberapa shuriken. Ia mengincar Saitama. Lalu dengan mudah shuriken itu dikembalikan kepada Sonic oleh Tatsumaki. Sonic dengan kelinciannya berhasil menghindar. Tapi memang apes, dia malah menginjak anjing. Spontan dia kaget dan terkena ledakan shurikennya sendiri. Emang ya, kalau setiap bertarung melawan Saitama, endingnya udah selalu memalukan buat si Sonic. Kembali lagi di tengah gurun tandus, pertarungan ini sepertinya butuh waktu lama.
membuat si Tatsumaki terpental ke apartemennya King dan membuat King akhirnya melihat CD si Tatsumaki ini. Dengan kesal, Tatsumaki akhirnya membuat tsunami besar dari bebatuan, tapi dengan mudah dihancurkan oleh Saitama. Tatsumaki akhirnya kelelahan, tapi ia terus saja mencoba menyerang Saitama sampai akhirnya ia pingsan. Ia kembali bangun. Di situ sudah nampak Fubuki, tapi disusul oleh anak buahnya. Lagi-lagi Tatsumaki ingin menjatuhkan para anak buah Fubuki. Tapi dengan perkataan Saitama, Tatsumaki akhirnya memaafkan mereka. Fubuki dan anak buahnya keheranan, kenapa Tatsumaki mau mendengarkan omongan si botak ini. Apa saja yang barusan mereka lalui. Mereka akhirnya pulang dan cerita pun berakhir sampai di sini. Ya teman-teman, cerita selanjutnya akan lebih menarik lagi. Oleh karena itu jangan lupa subscribe dan like-nya. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Assalamualaikum dan sampai jumpa.